Apakah pendidikan agama itu adalah salah satu hal yang penting untuk diterapkan? Nah, pendidikan agama yang seperti apa gitu? Yang melatih kita, membentuk kita untuk akhirnya memiliki karakter. Sekali lagi karakternya Karakter. Kristus. Bagaimana dengan pembentukan karakter? Seperti dulu ada yang namanya ospek. Menurut Harus sama gitu, harus bareng gitu ya, bolos-bolos bareng gitu ya. Kalau melakukan kesalahan harus sama-sama gitu. Nah, Hai Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. pergaulan bebas, free sex, LGBT, narkoba, miras, prestisius life, dan instant life, kehidupan malam, bullying, tindakan pidana, dan masih banyak hal-hal lain dapat kita lihat dalam kehidupan zaman sekarang ini. Juga tidak sedikit usia muda sekarang ini yang melakukan hal tersebut seperti sudah wajar. Ada apa sebenarnya dengan ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan adakah langkah atau cara menanggulangi kondisi tersebut? Untuk itu, nonton terus dan dengarkan langsung dari sahabat kita guys. Stay tune! Nah, selanjutnya saya mau kaitkan lagi pertanyaannya tentang pendidikan agama Kristen. Nah, apakah pendidikan agama itu adalah salah satu hal yang penting untuk diterapkan? Nah, pendidikan agama yang seperti apa gitu? disebut pendidikan agama. Ya, Itu dari bahasa Sangsekerta kan agama. ya, A itu tidak, agama itu kacau. Jadi tidak tidak kacau. kacau. Jadi adanya Mengatur. pendidikan agama atau agama supaya tidak, dunia ini tidak kacau. Ya, Manusia-manusia tidak kacau gitu ya. Jadi pendidikan agama penting nggak? Penting. Penting. Ya supaya nggak kacau itu ya, gitu ya. Dan pendidikan agama yang seperti apa ya, gitu kan yang ditanyakan. Kalau ini umumnya aja ya, belum masuk kepada pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama secara keseluruhan menurut saya nih umumnya itu kan selalu mengajarkan yang baik. ya, Ya, hampir semua agama kan selalu mengajarkan yang baik gitu ya, nggak ada lah nyuruh-nyuruh anaknya itu supaya melakukan hal yang tidak baik. Namanya juga agama. Pasti basicnya menurut kepercayaan kepada Tuhan gitu ya. Nah, lebih spesifik lagi pendidikan agama Kristen. Nah, ini lagi dasarnya itu pasti firman Tuhan. ya, Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, anak-anak didik ya, itu nggak jauh-jauh ya, apa yang diajarkan Tuhan kepada kita manusia ya, gitu. Dan dari orang tua kepada anak-anak, muter lagi tuh ke situ. Selalu mundur lagi ke belakang bahwa pendidikan itu mulainya bukan di sekolah, oke, tapi di rumah. di rumah. Heeh. Jadi makanya saya bilang kalau nunggu anak terdidik terus orang tua menyerahkan semuanya kepada guru, itu salah besar. Karena di Alkitab, tugas tanggung jawab, mendidik anak tuh orang tua. Orang tua. Orang tua. Makanya kalau ngomong pendidikan saya akan selalu lari ke orang tua lagi. Orang tua. Iya iya. Jadi, minta maaf nih untuk para orang tua, Orang seandainya tua. gitu iya. Jadi, karena saya di pihak orang tua dan di pihak Ya, pendidik gitu ya, meskipun guru sekolah minggu termasuk pendidik ya. Jadi mengajarkan agama Kristen di gereja kan. ya. Nah itu nggak bisa kita menyerahkan kepada guru sekolah minggu yang hanya paling lama 2 jam kali ya. Di sini berapa jam? Kalau pendidikan agama Kristen, Maksudnya sekolah minggu. sekolah minggu 2 jam. Iya paling lama itu kan. Seminggu sekali kan. Seminggu sekali kan Ya, 2 jam. Nah kita nggak bisa serahkan itu. Di sekolah ada pelajaran agama. Tapi juga kan seminggu sekali. seminggu sekali. Iya kan. Dibandingkan bahasa, matematika. Paling banyak tuh jamnya. Nah, terus kita mau mengandalkan guru-guru, mengandalkan pendidikan di sekolah, nggak bisa kan? Nah, yang paling banyak ketemu itu kan orang tua. Iya. Makanya pendidikan dasar itu di rumah, di rumah. Itu penting sekali, penting tuh benar-benar orang tua itu mendidik anak-anaknya.
pendidikan agama seperti apa? Ya, yang berdasarkan firman Tuhan. Iya, berdasarkan firman Tuhan apa yang kita pelajari dari Alkitab. Kan Alkitab tidak hanya mengajarkan sejarah ya, meskipun Iya. ada sejarah ya. Iya. Ada bagian-bagian sejarah, ada liturgi, tata cara ibadah kan ada. Iya. Tapi yang lebih luasnya lagi, Tuhan kan mendidik, mengajar kita itu, membentuk kita ujung-ujungnya nih ya, Ya. menjadi seperti Kristus. Ya. Itu ujungnya tuh. Goalnya tuh ke sana. Nah, bagaimana caranya supaya sampai ke sana? Nah, firman Tuhan itu banyak banget dalam Alkitab yang melatih kita, membentuk kita untuk akhirnya memiliki karakter. Sekali lagi karakternya Kristus. Nah, seperti itu. Jadi bukan sekedar teori gitu. Meskipun memang harus ada penilaian yang nyata gitu ya. Kalau rapot kan harus ada. Ini 90, ya kan 80 berdasarkan ulangan, pengetahuan, kognitif. Tapi kalau untuk menjadi dampak yang baik buat generasi, yaitu mau nggak mau bukan hanya sekedar teori, tapi nilai-nilai kekristenan yang harus berdasarkan pada firman Tuhan itu yang kita ajar. Nah, berkaitan tentang teori sama praktek. Nah, kalau di sekolah sendiri kan, contoh kalau misalnya tentang pendidikan agama Kristen, yang kita dapatkan itu teori. Sedangkan anak-anak untuk merelevansikan secara praktek, mereka belum bisa melihat. Nah, menurut Ibu, baiknya di dalam setiap sekolah pendidikan Kristen itu, supaya anak-anak tidak hanya mendapatkan teori nih, tapi mendapatkan praktek secara nyata, itu gimana? Mengkomparasi dan memadukan. Iya, sebenarnya kalau di kurikulum sendiri, itu tidak hanya aspek teori ya. Oh ya. Tidak, gitu. Ya, kalau teori kan ya ternilai itu tadi. Tapi ada aspek-aspek yang lain. Ya, kalau teori itu larinya kan ke kognitif ya. Dia bisa menghafal berapa ayat gitu Ya, ya. yang itu. Ya, dia bisa menyebutkan di mana Yesus lahir, misalnya kalau SD gitu ya, siapa mamanya Yesus, papanya Yesus, itu kan teori ya. Tapi ada aspek yang lain gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kurikulum sendiri baik gitu ya. Nah, tinggal nanti para pendidik yang menerjemahkannya. Supaya lebih memudahkan Iya, dipahami. jadi penilaiannya bukan hanya aspek kognitifnya saja gitu. Tapi moralnya kan termasuk ya. Ya. Karakter kalau kita bilang sekarang. Iya. Bagaimana dengan pembentukan karakter? Seperti dulu ada yang namanya ospek. Menurut Ibu, apakah itu efektif nggak zaman sekarang? Pembentukan karakter? Karena saya baru 2 kali ya ikut ospek. Dan itu di masanya saya kan. Jadi mungkin berbeda gitu ya. Dengan ospek zaman sekarang dan di tiap universitas misalnya. Itu berbeda saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Kalau di zaman Ibu gimana, Bu? Di zaman saya, ya itu biasanya yang ditekankan kedisiplinan. Itu kan. Jadi yang utama itu kan orientasi. Ya, orientasi. Iya, makanya zaman dulu disebutnya pekan orientasi. Jadi kita mengenal lingkungan tempat kita belajar, siapa guru-gurunya, terus bagaimana tata tertib dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau yang sekarang saya nggak ngerti. Yang saya pernah dengar aja, ada yang menyalahgunakan ospek, sampai senior menekan junior gitu, sampai ada yang terluka lah gitu, membahayakan. Kalau yang seperti itu tentu saja saya nggak setuju. Ya, karena itu di luar ranah pendidikan. Nggak mungkin lah pendidikan mempunyai tujuan sampai anak celaka seperti itu, terluka secara fisik. Bukan itu tujuan. Jadi saya nggak setuju kalau yang itu. Tapi kalau pembentukan karakter melalui ospek, kan sekarang ada pembekalan namanya ya, kalau nggak salah ya. Jadi mereka diberi seminar-seminar yang bagus gitu ya. Nah, itu saya setuju. Saya sangat setuju.
Kalau boleh lebih lanjut lagi Bu, dari pengalaman Ibu ospek 2 kali nih, kayaknya ada yang direnovasi nih. Memang ada hal baik nih. Tapi kesini kayaknya ada juga nih hal-hal yang kurang tepat nih Bu. Jadi kalau misalnya menurut Ibu nih, ospek yang baik itu seperti apa gitu contohnya? Ya itu tadi yang saya bilang, lebih banyak pembekalannya Pembekalan. gitu kan, daripada, tanda petik ya, sekedar lucu-lucuannya gitu ya, sekedar memuaskan hasrat balas dendam dari senior ke Dari senior ke junior junior gitu yang ya. Terus dari saya dulu digituin, terus sekarang tahun ini saya jadi kakak kelas, saya balas. Nggak bagus banget ya gitu menurut saya. Malah nanti jadi seperti, mata rantai yang nggak putus-putus gitu ya. iya, Terus menerus begitu. Entar dia nih yang digojlok ya, yang di, ospek berdarah-darah istilahnya gitu iya, ya. Sekarang nanti dia balas lagi iya. tahun yang akan datang. Nggak selesai-selesai. Wah ini penting banget nih Bu, untuk diketahui untuk teman-teman yang bentar lagi mau masuk sekolah nih, untuk kuliah ya. Nah, jadi sebenarnya ospek itu diadakan untuk pengenalan ya. Contohnya kalau misalnya dulu, eee, memang ospek itu contohnya ngajarin kedisiplinan. Ketika kita salah, senior yang salahnya itu menurut saya, dia langsung menghukum. Harusnya dia mengarahkan atau memberikan contoh teladan. Nah, dan ini sangat penting juga untuk di generasi zaman sekarang, bahwa kita harus mempergunakan ospek itu untuk mengarahkan, untuk memberikan teladan yang baik kepada junior kita. Bukan melakukan perpecolongan eee, yang dari generasi ke generasi selanjutnya terus dilanjutkan. Jangan sampai yang harusnya itu membuahkan hal yang baik untuk junior kita, tapi pada akhirnya itu merugikan orang. Ya, terima kasih ya Ibu. Sekarang saya lanjutin lagi. Eh, apakah Ibu Ifung sendiri punya pengalaman pribadi hasil dari ketika pendidikan dari agama Kristen, kan Ibu kan membidangi agama Kristen tersebut, yang berhasil diterapkan dari metode-metode pendidikan agama Kristen Ibu yang Ibu berikan untuk mengajar anak-anak ketika berhasil, contohnya seperti yang efektif? Iya, kalau yang secara pribadi, anak saya sendiri. Ya. Bukannya saya berkata saya sudah perfect ya, artinya sempurna menjadi seorang ibu, tidak sama sekali. Tapi saya pernah melewati masa-masa mendidik anak muda gitu ya, yaitu anak saya sendiri, dengan, apa namanya, tantangan yang dia hadapi pada waktu itu yang mungkin berbeda dengan masanya saya. Pergulatan pribadinya dia sendiri pada waktu itu, dengan teman-teman, dengan lingkungan, dan waktu itu, sedang gencar-gencarnya tuh, meskipun tidak berkembang sekarang ya teknologi. Jadi main PS gitu kan tuh zamannya anak saya tuh, ya kan lagi laku-lakunya tuh kan, PlayStation ya. Ya. Nah itu kan pengaruh juga ya, pengaruh. Nah, terus internet baru Ya. itu tuh, warnet, itu zamannya anak saya tuh. Jadi, mungkin ya, kalau anak-anak muda itu kan seneng banget kalau merasa sama, iya Ya, kan? Sama dengan temannya gitu. teman-temannya. Teman saya ke warnet, saya juga gitu. Kalau enggak melakukan yang sama, bisa dikucilkan, seperti gitu ya. Kayaknya sih hampir tiap masa kayak begitu ya. Harus sama gitu, harus bareng gitu ya, bolos bareng gitu ya. Kalau melakukan kesalahan harus sama-sama gitu. Nah, itu juga menimpa anak saya gitu. Sampai termasuk merokok gitu. Jadi dia pernah gitu ya, merokok gitu. Nah, saya sebagai orang tua yang udah berbeda zaman tuh waktu itu sama anak saya kan, eee, itu sedih banget gitu ya. Terluka, iya terluka. Saya bisa bicara begini karena saya pernah mengalami gitu ya, menghadapi anak seperti itu. Pertama ini, saya berpikir, eee, sayalah yang benar nih, caranya saya nih, Ya. caranya mama nih gitu ya. Kan mama dulu aja begitu, nah gitu. Itu tuh, apa namanya, prinsip orang tua yang
sering salah gitu. Ya. Karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan anak zaman Zaman sekarang gitu ya. Tapi kita bertahan gitu. Karena kan saya orang tua. Ya. Nah, kamu anak gitu. Saya udah lebih dulu ada dibandingkan kamu gitu ya. Saya udah lebih dulu pengalaman. Jadi kamu dengerin aja. Nah, gitu. Pernah itu masa-masa itu. Tapi terus terang Tuhan juga menolong kami gitu ya, menolong saya dan anak-anak saya. Jadi saya praktekkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Meskipun anak itu dari kecil ya udah diberitahu ya kan, nggak sekali dua kali lah ya diajarin. Di sekolah minggu pasti iya gitu kan. Tapi ketika masa hubungan mereka udah mulai meluas, nah di masa anak remaja mau ke pemuda itu kan katanya psikologinya jadi nggak stabil gitu kan, karena mereka sedang mencari jati diri gitu. Merasa nggak pede aja tuh kalau di umur segitu, karena dibilang anak-anak nggak mau, tapi mau masuk kalangan yang lebih tinggi mereka belum diterima. Jadi itu yang bikin galau, itu yang membuat mereka galau. Saya ini di golongan mana gitu kan. Di rumah dibilang kalau misalnya salah, kamu masih anak kecil, bla 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 gitu. Tapi kalau giliran mau melakukan sesuatu yang seperti orang dewasa, kamu gitu belum pantas gitu. Ya. Tapi kalau misalnya disuruh jadi contoh, maka didewasa-dewasakan. Ya. Nggak bisa dong, kamu kan sekarang udah SMP misalnya. Ya. Kamu harus jadi contoh yang baik buat adikmu SD. Nah, dianggapnya udah besar kan? Kamu udah besar, kamu udah dewasa. Nah, itu yang bikin bingung anak usia remaja. Makanya saya maklum gitu akhirnya gitu kan. Nah, terus saya satu pasti berdoa ya sebagai orang tua. Kemudian saya coba pendekatan lagi, itu yang saya bilang. Cari tahu pertama, kedua nggak mau terbuka. Mungkin gapnya ini yang bikin mereka berpikir barangkali ya, mama ngerti apa sih? Kan gitu. Suka ada seperti itu kan, menurut mereka beda zaman, beda generasi, beda ilmu pengetahuan, jangan-jangan mungkin pikiran mereka juga seperti itu. Jadi mama tahu apa tentang kami gitu. Tapi saya nggak putus asa. Terus ya dia nggak mau cerita, pertama kali nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya saya punya prinsip, apapun yang sedang terjadi pada kamu, apapun yang sudah kamu lakukan, walaupun salah, saya tetap menerima kamu karena kamu anak saya. Jadi saya menunjukkan sisi saya sebagai orang tua yang menerima dia apapun itu. Nah dimulai dari situlah dia akhirnya mau cerita gitu, bahwa dia pernah mendapat apa ya? Kalau zaman sekarang bilangnya apa ya? Kalau dapat tekanan dari kakak kelas, Pressure, bully ya. Kalau dibully kan dikata-katain gitu ya? Enggak juga. Ya bisa. Kalau dia nggak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kakak kelasnya minta gitu, dia ada tekanan. Gitu, ada ancaman gitu. Kan saya baru tahu gitu. Nah, saya bilang mama akan coba menolong itu bagaimanapun caranya. Nah, dia merasa ada yang bela dong kan begitu. Saya ke sekolah, ya diurus gitu, baik-baik. Ya kayak seperti itu contohnya. Jadi memang mau nggak mau dua generasi yang berbeda itu harus ya masing-masing mengosongkan diri gitu ya. Oh ini saya memang kekurangan orang tua jadul ini kayak begini. Tapi saya mau terbuka, siap gitu ya. Maunya apa sih anak ini? Nah anak itu juga saya berharap ketika kita terbuka, mereka akan terbuka. Terima kasih Bu, saya nangkap banget ya. Jadi salah satu pendidikan yang Bu Ifung ceritain tadi, bahwa yang efektif itu adalah kita melakukan pendekatan, touching. Kita cari tahu apa sih yang menjadi kebutuhannya. Nah, kalau misalnya kita udah bangun relasi yang dekat tadi, otomatis ada respon balik dari si anak untuk bisa memberitahukan apa yang menjadi keinginannya. Dan akhirnya kalau misalnya kita udah tahu, kita akan bisa coba pelan-pelan kasih solusi apa sih yang menjadi kebutuhannya. Lebih gampang kalau menurut saya, kita misalnya yang pertama diterima, dipercaya sama anak sendiri gitu. Itu lebih mudah. Sebenarnya bukan sama anak aja sih ya, sama siapapun ya. Kalau kita yang pertama bisa dipercaya, bisa diterima, oh itu udah gampang. Masukin apa, bahkan kalau udah sampai diterima, dipercaya,
kita masukin yang jelek-jelek pun mereka gitu lebih gampang menerima gitu. Makanya mungkin kalau di lingkungan di luaran itu mereka merasa diterima barangkali gitu kan ya, dan mereka juga percaya sama teman-temannya. Jadi apapun deh pokoknya itu cepat masuk sama mereka. Ya, berarti hubungan ini ya, relasi ini harus memang kuat banget, harus dijalin gitu. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Menurut Ibu, siapa aja yang berperan penting dalam menciptakan dan membentuk generasi yang berkualitas? Dan tipsnya apa agar mereka yang terlibat dalam melakukan itu lebih baik lagi? Balik lagi ya, orang tua. Iya. Itu udah nomor 1 deh. Orang tua. Orang tua. Iya. Terus kalau seandainya orang tua udah meninggal, nah, tapi nggak boleh alasan juga, nggak boleh jadi alasan. Berarti sih kurang pendidikan di rumah. Padahal kan di rumah ada orang dewasa lainnya. Iya kan? Kalau dia tidak tinggal sama orang tua juga, mungkin dia tinggal sama kakeknya, neneknya. Berarti kakek neneknya itu berperan sebagai orang dewasa yang ada di rumah itu. Ya itu harus mengerti bahwa pendidikan itu harus sedini mungkin. Ya, pendidikan yang baik ya, termasuk pendidikan agama. Makanya di Alkitab bilang, kalau engkau duduk, kalau engkau berdiri, engkau di jalan, ya, engkau berbaring, katakan terus gitu ya, maksudnya diberitahukan itu penting, tapi juga dilakukan, bukan diberitahukan saja, dilakukan dalam arti supaya kitanya jadi role modelnya, kita menjadi teladannya gitu, supaya mereka lebih dapat menangkap itu. Kemudian sekolah penting, guru bukan hanya guru agama tapi semua guru, makanya kan disebut guru digugu dan ditiru gitu ya. Nah termasuk guru sekolah minggu kalau dia masih anak-anak, pembimbing remaja, nah itu kalau dia udah remaja, iya kan nggak ada guru remaja, iya kan, yang ada pembimbing remaja. Nah, itu adalah orang-orang yang harusnya punya beban ya, punya kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak yang dibimbingnya. Pendidikan harus terus-menerus diberikan kepada mereka dalam bentuk lisan maupun dalam teladan. Terima kasih ya Ibu untuk sharingnya. Kiranya apa yang kita bahas ini bisa memberkati teman-teman yang mendengarkan. Semoga. Nah sebelumnya teman-teman disclaimer ya, bahwa obrolan ini muncul dari kami, dari pihak yang tidak sempurna, dan segala pandangan dari sahabat kami ini mungkin ada dari Sobat SIC yang memiliki pandangan yang berbeda, boleh dipersilakan. Ini pandangan kami, dan kalau misalnya ada perbedaan pandangan, pendapat, jadi itu nggak jadi bahan permasalahan, melainkan ada untuk saling melengkapi tentunya. Nah, langsung aja kita akan bacakan apa yang menjadi kesimpulan ya. Yang pertama tadi, kemajuan teknologi itu bisa berdampak positif dan negatif apabila bisa digunakan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Yang kedua, lihat dan cari tahu prosesnya, bukan hanya melihat hasil karena semua itu tidak ada yang instan. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi bagaimana karakter usia muda bisa terbentuk. Lingkungan positif membentuk yang lebih positif, begitu juga sebaliknya. Jika lingkungan negatif, pasti akan membentuk karakter yang negatif tentunya. Yang keempat, orang tua itu menjadi yang utama dalam pembentukan karakter, dalam menjadi sahabat agar keterbukaan tercipta untuk si anak. Dan yang kelima, pendidikan yang baik dan positif dimulai sedini mungkin ketika anak masih kecil dan dimulai dari keluarga, yaitu orang tua. Dan yang keenam, tanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak, keyakinan masing-masing agar dapat menjadi rambu-rambu dalam kehidupan. Nah, barangkali itu aja pokok bahasan sharing kita pada hari ini. Terima kasih Ibu. Because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Ada teman-teman semuanya, sampai ketemu.